Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Indra Jafar mengungkapkan bahwa aktor peran Jeffrey Nicole dikenai pasal berlapis dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Sebelumnya, Jeffrey Nicole ditangkap di kediamannya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dalam penggeledahan di rumah itu, polisi menemukan ganja seberat 6,01 gram yang disimpan dalam kulkas. Hasil tes urin juga menunjukkan Jeffrey positif mengonsumsi narkoba. Jeffrey Nicole disangkakan pasal 111 ayat 1 subsidiar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal tersebut Jafar sampaikan dalam jumpa pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2019. Jeffrey terancam hukuman hingga 12 tahun kurungan penjara atas sangkaan yang tertulis di atas. Dijelaskan oleh Jafar, ancaman hukuman paling singkat adalah 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Bila terbukti bersalah, Jeffrey bisa dikenai hukuman penjara dan denda maksimal miliaran rupiah. Sedangkan denda yang harus ditanggung oleh Jeffrey paling sedikit adalah 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Yang pengen saya sampaikan, kesalahan saya, kebodohan saya mencoba ganja. Buat orang-orang, jadikan saya contoh. Kebodohan saya mencoba ganja. Jeb, alasannya apa Jeb? Pakai ganja Jeb? Coba-coba Jeb, coba-coba atau gimana Jeb? Ya, mau apapun alasannya, pasti nggak membenarkan perbuatan saya. Alasannya karena saya nggak bisa beristirahat dengan baik. Sangat tegang karena persiapan film juga. Akhirnya kebodohan saya mencoba itu untuk bisa lebih relax dan bisa tidur. Jeb, udah berapa lama dia pakai? Baru 2 kali. Sejak kapan, Pak? 2 kali itu. Yang pertama kapan gitu? Yang kedua kapan? Pertama itu 19 Juli. Enggak, kedua 19 Juli, pertama 17 Juli. Itu dua-duanya dikasih apa beli, Jeffrey? Cukup ya. Jeb, menyesal Jeb. Jeb, menyesal Jeb. Jeb, gimana Jeb? Mau syuting Jeb? Kalau itu kan di luar ini ya. Jeb, menyesal Jeb. Menyesal. Jeb, ada yang menawarkan atau gimana? Awalnya kenalnya gimana? Pastinya sangat menyesal karena ini benar-benar kebodohan saya. Salah banget. Harapannya ke depan gimana Jeb? Harapannya pasti yang terbaik. Terima kasih juga buat yang udah support saya semuanya. Kalian semua baik banget. Dan doakan saya saja. Jeb, itu ada yang menawarkan apa Jeb nyari sendiri Jeb? Cukup. Jadi ini interogasinya udah kayak penyidik gitu ya. Apa pasti Pak? Jadi belum. Jangan lupa subscribe ya! Ternyata tindakan yang diberikan oleh lembaga BNN dengan pihak berwajib yaitu kepolisian sudah benar sesuai dengan pasal 111 ayat 1 subsidiar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jeffrey Nicole terancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta pidana denda 800 juta dan maksimal 8 miliar. Menurut saya, saran yang dapat saya berikan dengan adanya berita yang sudah saya tayangkan, bahwasanya yang pertama, bagi remaja khususnya remaja yang masih dalam tahap sekolah seperti saya sendiri harus mencegah dan menghindari bahaya akan narkoba. Yang kedua, harus memberanikan diri menolak ajakan teman untuk mengkonsumsi narkoba atau alkohol.
Yang ketiga, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika. Yang keempat, memilih lingkungan pergaulan yang baik dan positif. Yang kelima, jika memiliki permasalahan, jangan menggunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. Yang keenam, memperkuat ibadah agar tidak terpengaruh terhadap narkoba. Saran terhadap pemerintah. Yang pertama, melakukan rehabilitasi. Program ini disebut sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental, dan penyakit bawaan seperti HIV atau AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Yang kedua, represif. Pemerintah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Yang ketiga, melakukan program promotif atau disebut juga sebagai program pembinaan. Yang keempat, melakukan pembinaan program preventif yang disebut juga program pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang bahaya akan narkoba. Yang kelima, melakukan program kualitatif yang dikenal dengan program pengobatan yang ditujukan kepada para pemakai narkoba. Yang keenam, pemerintah harus bertindak tegas terhadap pengedar narkoba dan bertindak aktif serta responsif terhadap pengguna agar masa depan mereka dapat diselamatkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.